Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmin dari kelas RA18 Manajemen dengan NIM 223424. Di sini saya akan menjelaskan tentang konvensi dalam perusahaan. Kompensasi pembayaran yang diberikan organisasi perusahaan kepada karyawan sebagai balasan atas jasanya pada organisasi perusahaan. Tujuan dari manfaat kompensasi yang efektif. Yang pertama, mendapatkan karyawan yang kompeten. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang sudah ada. Yang ketiga, menjamin terciptanya keadilan. Yang keempat, memberi penghargaan atas perilaku yang diharapkan. Yang kelima, mengendalikan biaya. Dan yang keenam adalah mengikuti peraturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, prinsipal. Menurut Casio, keadilan dapat dilihat dari 3 dimensi. Yang pertama, keadilan internal. Yang kedua, keadilan eksternal. Dan yang ketiga, keadilan individu. Tahap-tahap manajemen kompensasi. Tahap yang pertama, mengidentifikasikan dan melakukan studi atas jabatan. Analisis jabatan. Yang pertama ada deskripsi posisi, dan yang kedua deskripsi jabatan, dan yang ketiga standar jabatan. Tahap kedua, keadilan internal. Ya, evaluasi jabatan ada 4 bagian. Yang pertama job ranking, dan yang kedua job grading, dan yang ketiga faktor comparison, dan yang keempat point system. Tahap ketiga, keadilan eksternal. Survei gaji dan upah ada 4 bagian. Yang pertama Departemen Tenaga Kerja, dan yang kedua Asosiasi Pengusaha, dan yang ketiga Asosiasi Profesional, dan yang keempat survei yang dilakukan sendiri. Tahap yang keempat, mencocokkan nilai internal dan eksternal. Menetapkan harga jabatan yang bisa dilihat ada 2 bagian. Yang pertama nilai menurut evaluasi jabatan, dan yang kedua nilai menurut pasar tenaga kerja. Kompensasi menurut Davis dan Werther. Kompensasi langsung terdiri atas gaji dan upah pokok serta inisiatif dan bagi hasil. Kompensasi tidak langsung berbentuk program kesejahteraan dan pelayanan. Kompensasi menurut Modi dan Nu. Yang pertama, kompensasi finansial. Terdiri atas kompensasi finansial langsung dan tidak langsung. Contoh, upah, gaji, bonus, tunjangan, asuransi, dan lain-lain. Yang kedua, kompensasi non-finansial. Di antaranya mencakup berbagai bentuk kepuasan yang telah diterima seorang dari pekerjaan itu sendiri. Contoh, alasan yang kompeten, kondisi kerja yang nyaman, dan lain tersebut. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur dan tingkat gaji atau upah. Yang pertama, kondisi pasar tenaga kerja, dan yang kedua peraturan pemerintah, dan yang ketiga kesepakatan kerja, yang keempat sikap manajemen, dan kelima kemampuan membayar, dan yang terakhir adalah biaya hidup. Konsep kesetaraan gaji atau upah ialah tentang nilai yang melekat pada pekerjaan dalam memandang sebuah masyarakat. Untuk dapat menentukan kompensasi yang diterima oleh karyawan, informasi analisis jabatan perlu dievaluasi. Evaluasi jabatan yaitu proses penentuan nilai suatu jabatan secara sistematis dibandingkan dengan jabatan-jabatan lainnya. Evaluasi jabatan bertujuan untuk menciptakan konsistensi, keadilan,
keadilan internal dan eksternal dalam pemberian kompensasi atau balas jasa. Mondi Danu menambahkan bahwa proses evaluasi jabatan harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, memberikan ukuran yang konsisten. Yang kedua, melibatkan para manajemen sejak awal proses hingga revisi-revisi selanjutnya. Yang ketiga, mengukur jabatan atau pekerjaan, bukan kinerja karyawan yang memangku jabatan. Dan yang terakhir, dapat diterapkan untuk kelompok jabatan yang luas dalam kelompok fungsional. Metode evaluasi jabatan ada 4. Yang pertama job ranking, yang kedua job grading, dan yang ketiga faktor conversion system, dan yang terakhir point system. Job ranking. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan derajat tingkat sebuah jabatan dengan jabatan lainnya tanpa memberikan nilai dalam bentuk angka. Metode ini amat baik untuk perusahaan kecil. Contohnya, misalnya ada 3 jabatan yang ingin diketahui struktur upahnya, maka langkah-langkah tersebut ialah: yang pertama, membandingkan ketiga jabatan penata arsip dan manajemen kantor versus sekretaris versus penata arsip. Yang kedua, mencatat hasil perbandingan. Penata arsip selalu lebih ringan, manajer kantor 2 kali lebih berat, sekretaris 1 kali lebih berat. Dan yang ketiga, menyusun peringkat ketiga jabatan. Yang pertama manajer kantor, yang kedua sekretaris, dan yang ketiga penata arsip. Dan yang terakhir menyusun struktur upah setelah melakukan survei upah. Job grading. Metode ini sedikit lebih canggih dibandingkan job ranking karena menggunakan ukuran nilai yang ditentukan terlebih dahulu. Ukuran nilai ini adalah tingkat atau kelas jabatan. Faktor conversion dilakukan dengan cara membandingkan faktor-faktor jabatan yang penting yang bersifat umum bagi semua jabatan yang sedang dievaluasi. Misalnya, tanggung jawab, keterampilan, kondisi kerja, dan lain-lain. Point system. Penelitian menunjukkan bahwa sistem angka lebih banyak digunakan dibandingkan metode evaluasi jabatan yang lainnya. Point system memiliki keakuratan yang lebih tinggi dibandingkan metode lain karena dapat menangani faktor-faktor krisis secara lebih rinci. Survei gaji atau upah. Untuk menciptakan keadilan eksternal atau untuk menentukan tarif yang fair, sebagian besar perusahaan menyadarkan diri pada survei gaji dan upah. Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pembayaran perusahaan lainnya yang sejenis di dalam pasar tenaga kerja. Selanjutnya ada 3 jenis survei gaji yang dapat dipertimbangkan oleh sebuah organisasi, yaitu yang pertama, pemerintah, data berasal dari Badan Pusat Statistik. Dan yang kedua, industri, dan yang ketiga, survei disponsori oleh perusahaan. Para manajer dan departemen SDM dapat menggunakan inisiatif dan bagi hasil atau gain sharing sebagai alat untuk memotivasi karyawan. Sistem insentif menghubungkan kompensasi dengan kinerja karena yang diberi imbalan adalah kinerja, bukan senioritas atau jumlah jam kerja. Meskipun dapat pula diberikan kepada kelompok, insentif biasanya diberikan sebagai imbalan atau perilaku kerja individual. Sistem bagi menghubungkan peningkatan gain kinerja dengan distribusi sharing benefit dengan para karyawan. Biasanya bagi hasil diterapkan untuk kelompok karyawan, bukan untuk perorangan. Program bagi hasil melibatkan para karyawan dan manajer dalam upaya bersama meningkatkan produktivitas organisasi dan kemudian berbagi manfaat atau keuntungan ketika berhasilan dapat
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.